Keutamaan menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan. Malam pertama, keluarnya dosa orang mukmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Ali berkata, Nabi SAW ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW menjawab, pada malam pertama keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan tarawih, sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Malam kedua, diampuni dosa kedua orang tua. Pada malam yang kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Malam ketiga, diampuni Allah. Pada malam yang ketiga, malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosamu. Malam keempat, berpahala seperti membaca Al-Quran. Pada malam yang keempat, bagi yang melakukan tarawih, dapat pahala sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Malam kelima, dapat pahala seperti sholat di Masjidil Haram. Pada malam yang kelima, Allah memberikan pahala bagi yang tarawih, sebagaimana pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Malam keenam, pahala tawaf. Pada malam yang keenam, Allah memberikan pahala pada yang bertarawih sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Maqmur. Dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan padanya. Malam ketujuh, ditolong dari serangan jahat. Pada malam yang ketujuh, yang melakukan tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihi salam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Malam ke-8 dapat anugerah. Pada malam yang ke-8, Allah akan memberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Malam ke-9, ibadahnya seperti para nabi. Pada malam yang ke-9, seolah-olah orang yang tarawih beribadah pada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Malam ke-10, diberi rezeki dunia dan akhirat. Pada malam yang ke-10, Allah akan memberi rezeki yang lebih bagus di dunia maupun akhirat bagi yang tarawih. Malam ke-11, keluar dari dunia seperti orang baru dilahirkan. Pada malam yang ke-11, orang yang tarawih kelak ia akan keluar dari dunia mati, seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Malam ke-12, wajahnya seperti bulan purnama. Pada malam yang ke-12, pada saat hari kiamat datang, wajahnya orang yang tarawih bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Malam ke-13, selamat dari keburukan. Pada malam yang ke-13, pada saat hari kiamat tiba, orang yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Malam ke-14, tidak dihisab di hari kiamat. Pada malam yang ke-14, malaikat pada menjadi saksi bagi yang tarawih bahwa ia sudah melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya besok di hari kiamat. Malam ke-15, malaikat memintakan ampunan. Pada malam yang ke-15, para malaikat dan para malaikat penyangga arasy dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan pada orang yang sholat tarawih. Malam ke-16,
selamat dari neraka. Pada malam yang ke-16, Allah akan mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga bagi yang tarawih. Malam ke-17, dapat pahala para nabi. Pada malam yang ke-17, yang tarawih akan diberi pahala sebagaimana pahalanya para nabi. Malam ke-18, diridhai Allah. Pada malam yang ke-18, malaikat telah berseru pada yang tarawih, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu." Malam ke-19, diangkat derajat di surga Firdaus. Pada malam yang ke-19, Allah akan mengangkat derajat-derajat yang tarawih di surga Firdaus. Malam ke-20, pahala mati syahid. Pada malam yang ke-20, orang tarawih akan diberi pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Malam ke-21, dibangunkan rumah dari cahaya di surga. Pada malam yang ke-21, Allah akan membangunkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk yang tarawih. Malam ke-22, selamat dari kesusahan di hari kiamat. Pada malam yang ke-22, jika hari kiamat tiba, maka yang tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Malam ke-23, dibangunkan kota di surga. Pada malam yang ke-23, Allah akan membangunkan kota di dalam surga bagi yang tarawih. Malam ke-24, doanya dikabulkan. Pada malam yang ke-24, orang yang tarawih akan memperoleh 24 doa yang mustajab, manjur. Malam ke-25, dihilangkan dari siksa kubur. Pada malam yang ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur dari orang yang tarawih. Malam ke-26, dapat pahala 40 tahun. Pada malam yang ke-26, Allah meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Malam ke-27, dimudahkan lewat Shiratal Mustaqim. Pada malam yang ke-27, di hari kiamat dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah lagi cepat, laksana halilintar menyambar. Malam ke-28, diangkat 1000 derajat. Pada malam yang ke-28, Allah mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Malam ke-29, pahala 1000 ibadah haji. Pada malam yang ke-29, Allah memberikan kepadanya pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Malam ke-30, balasan surga. Pada malam yang ke-30, Allah berfirman, "Makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Kausar. Aku adalah Tuhanmu, dan engkau adalah hambaku."